Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada sesi landscape atau lanskap budaya, muatan lokal budaya Cirebon. Nah, teman-teman semua kan tahu nih, sekolah kita ini berada di kota Cirebon. Nah, kira-kira budaya apa saja sih yang bisa kita pelajari di Cirebon? Simak baik-baik ya. Ya, tahukah kamu tempat ini? Ayo, siapa yang sudah pernah atau tahu ini tempat di mana? Oke, coba ingat-ingat, kira-kira di mana nih? Ya, benar. Tempat barusan adalah Goa Sunyaragi. Nah, nama Sunyaragi ini berasal dari kata sunya, yang artinya sepi, dan ragi, yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Kemudian, tahu nggak sih apa saja indikator budaya yang mempengaruhi lingkungan? Ya, diantaranya adalah etnisitas, bahasa, dan agama. Contoh etnisitas adalah induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Selain itu ada Gua Pande, kemudian ada Gua Pawon, dan juga Gua Pengawal yang berada di bagian bawah untuk tempat berjaga para pengawal. Saat Sultan menerima bawahan untuk bermufakat, digunakan bangsal jinem. Akan tetapi, kala Sultan beristirahat di Mande Beling dan sedangkan Gua Padang atau Padang Ati Hati Terang khusus tempat bertapa para sultan. Oke, dari mana asal-usul bahasa Cirebon? Yuk kita simak podcast berikut ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Artinya begini, kenapa bahasa Jawa tiba-tiba masuk dan muncul dialek terbarukannya? Apakah dialek Cirebon ataupun dialek Dermayu ataupun dialek-dialek sekitarnya? Karena memang misalnya begini, pada saat Sultan Agung Anyokrokusumo melakukan ekspedisi penyerangan ke Sunda Kelapa atau penyerangan ke Batavia pada saat Gubernur Jenderalnya Jan Pieter Kun, pasukan Mataram yang diparkir di Cirebon itu kan jumlahnya sangat banyak, kawan. Berdasarkan data itu misalnya hampir 500.000. Banyak ya. Jadi bisa dibayangkan tahun 1627 atau 1629 ada ratusan ribu orang yang berkumpul di wilayah Cirebon. Nah, ternyata bahasa juga dipengaruhi oleh letak geografis yang berdampingan dengan budaya Sunda dan Jawa, sehingga membuat warga kota Cirebon bisa berbahasa bilingual atau berbahasa lebih dari satu bahasa. Hal tersebut dikarenakan karena pada saat sejarahnya kota Cirebon ini menjadi kota persinggahan para penjajah, para bangsawan melintasi dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian ada yang namanya difusi budaya. Nah, difusi budaya ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah wilayah budaya, kediaman budaya, dan definisi. Wilayah budaya diartikan sebagai lokasi, sifat, atau komunitas budaya. Sedangkan kediaman budaya adalah asal sifat budaya dari sekelompok orang. Definisi penyebaran budaya dan metode penyebarannya dapat berupa migrasi, perdagangan, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian diskusi dengan temanmu berpasangan. Kira-kira tanyakan ke temanmu wilayah tempat tinggal mereka, dan dapatkah mereka menceritakan kegiatan atau kebiasaan yang ada di lingkungan mereka? Catat di buku tulismu ya. Oke, selanjutnya ada satu buah
lagu nih, lagu khas Cirebon. Ada yang tahu nggak nih lagunya? Nah, ini lagunya berbentuk apa ya? Sajak yang berisikan petuah-petuah para pendahulu kita dulu. Nah, ini nyanyinya begini. Aja puasa godong empring, esuk-esuk mangga piring. Ya. Aja puasa godong ganyong, esuk-esuk cangkeme monyong. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak itu artinya apa? Ya, ayo. Ya, benar. Maksudnya adalah ketika di bulan puasa gitu kan, kita tidak boleh puasa godong empring. Pagi-pagi sudah megang piring gitu kan, atau puasa godong ganyong. Pagi-pagi mulutnya udah monyong gitu, makanin makanan. Oke ya. Ya, selanjutnya kita akan meringkas materi pada presentasi yang barusan. Budaya dapat diwariskan, tumbuh melalui difusi atau gabungan dari budaya berbeda, kemudian ditentukan oleh berbagai aspek berbeda seperti etnisitas, agama, dan bahasa, serta budaya dimiliki sekelompok orang di wilayah yang sama atau sekelompok yang lebih besar di wilayah yang berbeda. Nah, ini ada tugas untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan, yaitu selama akhir pekan nanti, coba kalian bicara kepada atau mengobrol kepada 2-3 tetanggamu seperti aktivitasnya, kemudian tanyakan nih yang menurut mereka adalah ciri hal khas di wilayahmu itu apa gitu. Kemudian mereka berbicara dengan bahasa apa, atau ada nggak kegiatan-kegiatan perayaan yang biasa mereka lakukan, dan ada nggak makanan tertentu yang hanya didapatkan atau tidak dapat mereka temukan di tempat lain gitu kan. Nah, nanti dibuatkan poster bergambar berisi temuanmu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.